وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang mulia-muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang mulia-muliakan, lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Buyu', itu pembahasan tentang hukum-hukum seputar jual beli, di mana pada pekan yang lalu kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan syarat-syarat sah jual beli. Itu kita sudah bahas syarat sah yang pertama adalah at-taradi, saling meridhoi antara pembeli dengan penjual, sama-sama ridho. Ya, tidak ada unsur paksaan di sana. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal bai'u 'an taradin." Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan sama-sama saling ridho. Ya, ketika salah satu dari kedua belah pihak, baik pembeli ataupun penjual, dipaksa misalnya, maka di sana jual beli itu dianggap tidak sah. Perpindahan barangnya menjadi tidak sah. Kemudian yang kedua adalah hendaknya masing-masing, baik itu pembeli ataupun penjual, mereka adalah orang-orang yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli. Siapa mereka? Apa syarat-syarat orang yang diperbolehkan melakukan transaksi jual beli? Itu orangnya sudah balik, berakal, dan rasyid, bijaksana, artinya tahu mana maslahat, mana mudarat. Maka kalau ada orang yang kurang akalnya, ya orang gila misalnya melakukan transaksi jual beli, maka tidak sah. Atau ada anak-anak melakukan transaksi jual beli, maka tidak sah. Atau ada orang yang tidak rasyid, ya, yang tidak tahu maslahat mudarat, maka itu juga tidak sah.
Ya. Perpindahan barangnya itu tidak sah, harus dikembalikan baik barangnya ataupun duitnya. Lantas kalau mereka mau jual seperti apa? Ya nanti walinya yang menjualkan. Misalnya ada anak yatim, ya dia ingin menjual motor warisan dari orang tuanya yang sudah meninggal. Nanti walinya, entah pamannya kayak yang jualkan, ya atau seorang yang mengurus anak yatim tersebut. Dan dikecualikan dari hal ini adalah kalau barangnya itu barang yang kecil, barang yang sepele, maka itu dimaafkan, artinya tidak apa-apa. Seperti anak kecil yang beli permen dan semacamnya. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya penjual itu an yakuna al-aqidu malikan lil mal aw man yaqumu maqamahu. Jadi hendaknya penjual itu adalah dia yang memiliki barang tersebut. Maka kalau ada seseorang menjual barang yang bukan miliknya, maka transaksinya itu tidak sah. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, la tabi' ma laysa indak. Yang artinya jangan engkau membeli sesuatu, jangan engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu. Dan ini yang banyak terjadi, terutama di jual beli online. Ya, banyak orang asal comot barang jual begitu. Maka ini tidak memenuhi persyaratan jual beli. Solusinya apa? Solusinya ada 3. Pertama, dia bisa menjadi wakil, jadi broker atau jadi maklar. Dalam artian dia ngomong sama pemilik barang untuk menjualkan barangnya, sehingga statusnya sebagai wakil di sana boleh kalau seperti itu. Ya, baik dia jualkan barang sesuai harga dari pemilik barang, kemudian nanti dia dikasih fee, dikasih upah, atau pemilik barang ngasih dia harga, dia diberikan hak untuk menjual sesuai harga yang dia inginkan, maka ini juga diperbolehkan. Ya. Atau cara kedua, dia melakukan transaksi salam. Salam itu maksudnya adalah dia menjual barang yang belum dia miliki, namun ketika orang itu hendak membeli dari dia haruskan orang itu membayar dengan cash terlebih dahulu. Bayar cash baru dia carikan barangnya. Ya, ini namanya transaksi salam begitu. Atau cara lain supaya dia boleh menjual sesuatu yang belum dia miliki adalah dengan dia hanya sekedar buka pesanan. Ya, dan tidak melakukan transaksi jual beli. Beda hanya sekedar memesan dengan membeli. Kalau memesan itu belum melakukan transaksi. Sehingga nanti kalau ada barang, ya, kalau ada barang baru dia tanya si pembeli itu, jadi enggak? Kalau dia bilang enggak jadi, terserah dia. Jadi tidak mengikat. Kalau namanya memesan itu sifatnya tidak mengikat. Beda kalau sudah melakukan transaksi jual beli. Itu mengikat sehingga dia mau nggak mau harus membeli. Tapi kalau sekedar memesan itu nggak masalah. Ya, misalnya kita menjual HP misalnya. Ada orang hendak beli HP-nya, kita belum punya. Kita bilang, ya Anda pesan dulu saja, ya nanti saya carikan barangnya, baru kita lakukan transaksi. Itu diperbolehkan. Tapi ingat, namanya mesan itu tidak mengikat. Sehingga nanti kalau misalnya pembeli itu mengatakan saya nggak jadi beli, ya terserah dia. Karena itu sifatnya masih memesan, belum melakukan transaksi. Nah, kalau sekedar orang memesan itu diperbolehkan. Ya, memesan barang yang belum kita miliki itu diperbolehkan. Ya. Nah, jadi itu 3 cara sehingga
boleh bagi seseorang untuk menjual sesuatu yang belum dia miliki. Maka banyak juga bentuk-bentuk dalam hal ini yang sudah kita sampaikan, ya seperti menjual hak cipta orang lain. Ini juga termasuk menjual barang yang bukan miliknya. Ya, ada buku yang ditulis oleh seorang penulis, dia perbanyak kemudian dia jual tanpa izin dari penulis. Nah, itu namanya menjual hak cipta orang lain. Ini juga tidak diperbolehkan. Ya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, dari syarat sahnya jual beli adalah an yakunal mabi'u mubahul manfa'ah. Jadi hendaknya barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang halal, yang manfaatnya itu halal. Ya, yang pengambil manfaat dari barang itu diperbolehkan oleh syariat, begitu. Maka haram hukumnya dan haram hasil penjualannya kalau seorang kemudian dia menjual khamr, dia menjual obat-obatan terlarang, menjual kaset-kaset CD yang isinya film-film yang di sana aurat diumbar misalnya, itu semua hukumnya haram, hasilnya juga haram, bahkan transaksinya itu tidak sah. Ya, termasuk juga menjual barang-barang najis, karena semua najis itu adalah haram. Ya kan? Semua najis itu adalah haram, dan tidak semua yang haram itu najis. Ya kan? Di semua yang najis pasti haram. Haram untuk dikonsumsi maksudnya. Tapi tidak semua yang haram itu najis. Racun misalnya. Apa namanya? Bangkai. Ya. Itu kan najis begitu. Racun itu haram. Ya. Namun itu tidak najis begitu. Nah, maka menjual barang yang najis itu hukumnya juga haram. Seorang misalnya dia jual bangkai ayam, ya dia kebetulan punya ternak ayam, banyak yang mati. Bangkai ayam itu dia jual, ya tentunya dengan harga murah. Itu hasil penjualannya tidak boleh. Ya, kata para ulama. Karena itu termasuk menjual beli barang najis, termasuk juga jual beli darah, ya dan semacamnya, karena darah itu termasuk barang najis. Ya. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau yang dijual itu adalah hasil barang curian? Maka jelas ini juga hukumnya haram. Kecuali kalau si pembeli itu tidak tahu kalau itu memang barang curian. Ya, tapi kalau dia tahu si A ini mencuri, ya, kemudian dia beli barang itu, padahal dia tahu itu HP curian, motor curian, dia jadi penadahnya, maka jelas ini hukumnya haram. Ya, kecuali kalau dia tidak mengetahuinya. Begitu pula sebaliknya, ada orang jualan barang, kemudian si pembeli itu membayarnya dengan uang hasil dari yang haram, dan dia lihat sendiri misalnya, ya dia menjual barang dari si A yang dia lihat sendiri, barusan si A ini baru menjual khamr, baru menjual obat-obat terlarang, kemudian dengan duit itu dia membeli barangnya, maka ini dikhawatirkan juga termasuk jual beli yang tidak sah begitu, karena duit itu hasil dari yang haram. Ya kecuali kalau dia tidak tahu. Ya kecuali kalau dia tidak tahu dan si pembeli itu memang dia memiliki usaha-usaha, ada yang halal, ada yang haram. Kalau seperti itu tidak mengapa. Makanya Rasulullah SAW dahulu dalam beberapa kondisi beliau melakukan transaksi dengan orang-orang Yahudi.
Padahal kan ya kita tahu, dan Nabi SAW mengetahui orang-orang Yahudi itu banyak melakukan perbuatan-perbuatan haram. Ya, banyak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi untuk mendapatkan uang. Tapi Nabi SAW melakukan transaksi dengan mereka, karena memang tidak semua ya hartanya orang-orang Yahudi itu berasal dari yang haram. Ya, sehingga boleh kalau seperti itu. Ya, baik kita jual barang kepada orang itu atau kita jual jasa. Ya, kita jual jasa misalnya di rumah orang yang orang ini diketahui 100% ya uang yang dia miliki itu dari hasil jual obat-obatan 100%. Nah, kalau seperti itu nggak boleh. Tapi kalau campur-campur usahanya, ada yang halal, ada yang haram, ya, maka di sana diperbolehkan. Karena bisa jadi dia membayar jasa kita itu dari uang, dari hasil yang halal begitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi an yakunal mabi'u mubahul manfa'ah. Hendaknya barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang halal, yang manfaatnya dibenarkan oleh syariat begitu. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang kelima dari syarat-syarat sah jual beli adalah an yakunal mabi'u maqduran ala taslimihi. Hendaknya barang yang dijual itu mampu diserahkan oleh penjualnya. Fala yasihhu bai'u sayyaratin mafqudatin. Maka tidak sah kalau seseorang menjual mobilnya yang hilang. Ya, si A misalnya punya mobil hilang, dia jual sama si B, bilang B, ya mobil saya kemarin hilang, ya saya jual ya kepadamu dengan harga 10 juta, padahal mobilnya harganya kalau ada di depan mata itu harganya bisa ratusan juta, tapi dia jual 10 juta, tapi nanti kamu cari sendiri. Nah, ini jual beli yang nggak sah, karena penjual itu tidak bisa menyerahkan barangnya. Ya, dan ini bisa terjadi, si B itu bisa menerima dan dia berusaha mencari. Ya, sehingga terjadi apa yang kita kenal dengan spekulasi, bisa untung, bisa buntung, nggak jelas karena barangnya nggak jelas. Gitu. Maka dalam syariat Islam jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Atau kata beliau, Al-Tairin fil hawa, ya, atau dia menjual burung yang lepas, ya, yang ada di udara sana, wa nahwi dzalik, atau semacamnya, li'adamil qudrah ala taslim, karena dia tidak mampu untuk menyerahkan barang tersebut. Maka jual beli seperti ini hukumnya tidak sah. Wa dalilu dzalika hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalil dari hal ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli gharar. Itu jual beli yang tidak jelas. Ketika seseorang itu tidak mampu menyerahkan barang tersebut. Ya, kambingnya hilang misalnya. Ya, si A kambingnya hilang, dia bilang sama si B, "Oi B, ya, kemarin kambing saya hilang, ya mau nggak saya jual kambing saya dengan harga murah, tapi nanti kamu cari sendiri barangnya, kamu cari sendiri kambingnya." Ya, kemudian si B itu ya saya beli dengan harga 500.000 atau 100.000, padahal kambingnya harganya 3 juta kalau ada. Kemudian ya dilakukan transaksi, lantas kemudian si B nyari kambing itu. Nah, ini tidak dibenarkan. Jual beli yang seperti ini yang barangnya tidak bisa diserahkan oleh si penjual.
Kemudian yang keenam, an yakunal mabi'u ma'luman indal bai' wal mushtari waqtal 'aqdi. Nah, ini mirip-mirip yang kelima, tapi ini lebih dipertegas. Itu hendaknya barang yang diperjualbelikan itu harus jelas. Ya, barangnya itu betul-betul jelas, baik penjual apalagi oleh pembeli. Ketika akad itu dilakukan, barangnya jelas. Tidak seperti yang diistilahkan dengan beli kucing dalam karung. Ya, barangnya nggak jelas. Nah, kalau seperti itu tidak diperbolehkan. Ya. Fala yasihhu bai'u syai'in majhulin, maka tidak sah memperjualbelikan barang yang majhul, yang tidak jelas. Ka'an yaqul, seperti seorang mengatakan, bi'tuka sayyarati, fayaqulul mushtari qabiltu wa huwa lam yaras sayyara wa la ya'lamu sifatiha. Seperti misalnya si A mengatakan kepada si B, saya jual kepadamu mobil saya. Si B bilang saya terima. Padahal B ini tidak pernah melihat mobilnya. Atau si A ini sama sekali tidak mensifati mobilnya itu kayak apa, speknya seperti apa. Sama sekali nggak tahu, asal jual saja. Dan si B juga asal-asalan beli saja tanpa mengetahui barangnya. Barangnya tidak jelas. Maka dalam hal ini ya syariat Islam menetapkan jual belinya itu tidak sah. Perpindahan barangnya itu tidak sah karena terjadi spekulasi dari itu. Ya, bisa untung, bisa buntu, nggak jelas. Bisa untung, bisa rugi. Ya, kayak beli kucing dalam karung, artinya barangnya nggak jelas, asal beli saja. Ya. Wa dalilu dzalika hadis Abi Hurairah. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan pada poin kelima tadi itu, naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari jual beli gharar. Ya, dijual beli barang yang tidak jelas. Atau misalnya contoh yang lain, dan ini terjadi di zaman jahiliyah dahulu. Ya, misalnya si A ingin menjual tanah kepada si B. Si A bilang, saya jual kepadamu tanah ini dengan harga sekian puluh juta. Dengan ukuran sesuai dengan jauhnya lemparanmu misalnya. Ya, maka si B itu pun ngambil batu, dia lempar sampai mana batu itu yang dia beli. Ini kan barangnya nggak jelas. Ya, barangnya tidak jelas, ini tidak diperbolehkan jual beli seperti itu. Ya. Atau contoh yang sering kita saksikan di sebagian mal-mal, kadang kayak orang main capitan tuh. Ya, itu termasuk gharar juga. Bahkan bisa masuk dalam judi. Dia bayar sekian, nanti dia pakai mesin untuk mencapit berapa yang dia bisa ambil dari barang-barang, entah itu dari jajan, dari boneka. Itu bisa untung, ya terjadi spekulasi di sana. Bisa untung banyak, bisa rugi banyak, nggak jelas. Nah, dalam Islam hal-hal seperti itu hukumnya haram, nggak boleh, karena ada gharar nggak jelas dan bahkan ada perjudian. Ya, atau kadang di pasar-pasar malam, ya ada balon dilempar, bayar sekian dilempar, bisa dapat banyak, bisa rugi banyak. Ya, bisa dapat banyak dan bisa nggak dapat apa-apa, nggak jelas barangnya. Nah, kita nggak boleh melakukan hal-hal seperti itu, dan anak-anak kita juga kita hindarkan. Ya, bahkan yang termasuk yang skala kecil, kalau bisa anak kita hindarkan, itu membeli jajan yang berhadiah.
ya kan? Kadang ada jajan itu bisa dapat duit di dalamnya, ya, atau bisa dapat barang-barang yang menarik gitu. Sehingga kadang anak-anak itu beli jajan itu bukan untuk makan jajannya, ya, dia beli jajan itu untuk dapat hadiah yang di dalamnya. Itu kan gak jelas. Bisa dapat hadiah bagus, ya, bisa nggak dapat apa-apa. Dalam Islam tidak boleh melakukan transaksi seperti itu. Tidak boleh menjual barang seperti itu. Kalau kita jualan ciki-ciki, kalau bisa hindari, usahakan dihindari menjual jajan-jajanan yang seperti itu. Ya kecuali kalau orang itu memang niatnya beli jajan itu dan ternyata dapat hadiah, itu wallahu ta'ala nggak masalah. Tapi ini memang dia niatnya cari hadiahnya, kadang jajannya pun nggak dimakan. Ya, nah ini masuk goror juga. Ya, sehingga harus dihindari begitu. Nah, ya termasuk juga yang main cabutan, beli cabutan, bayar 2.000 nyabut, bisa dapat bisa enggak. Itu termasuk goror, bahkan masuk judi juga, walaupun dengan skala kecil begitu. Ya, maka harus kita hindari membeli, apalagi menjualnya, karena hasilnya itu pastinya tidak akan berkah dan hasilnya haram. Ya, karena itu tidak terpenuhi syarat-syarat ini. Ya, baik syarat kelima ataupun syarat keenam ini. Nah, namun di sana ada goror kecil yang diperbolehkan, yang memang kalau dipaksa untuk dilakukan itu akan merugikan penjual. Ya, seperti apa? Ya, seperti orang yang jual buah-buahan. Ya, orang jual semangka misalnya. Ya, dia jual semangkanya itu dalam bentuk masih utuh. Kan nggak mungkin dia pas orang beli di ini nanti kalau nggak bagus. Nah, itu sebagian ulama mengatakan itu goror yang dimaafkan. Artinya nggak masalah dia jual semangka itu dalam bentuk utuh, ya, walaupun mungkin dalamnya itu belum jelas kan bagus apa enggaknya. Ya, itu termasuk yang dimaafkan. Namun kalau misalnya ternyata pembeli setelah dia buka di rumah barangnya nggak bagus, barangnya busuk misalnya, kemudian pembeli datang memperlihatkan barangnya yang rusak, ya di sana si penjual itu harus tanggung jawab juga begitu. Tapi secara umum dia diperbolehkan untuk menjual dalam bentuk utuh seperti itu walaupun belum jelas isi dalamnya gitu. Ya, karena nggak mungkin juga. Dan lebih selamatnya memang ya kalau dijual dalam kondisi sudah dibuka gitu. Itu lebih selamat dan aman dari goror. Ya, walaupun dijual utuh nggak masalah, karena itu termasuk goror yang dimaafkan. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kata beliau di sini, wal ilmu bil mabi yatahaqqaqu bi ahadi amrayn. Dan untuk mengetahui ya tentang barang yang akan diperjualbelikan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Ya, supaya barang itu tidak dikatakan tidak jelas. Ya, tidak terjadi goror. Pertama adalah biru'yatil mabi' waqtal aqdi aw qablau bi zamanin yasir la yataghayyaru fil mabi' adatan. Cara yang pertama itu dengan si pembeli itu melihat barangnya, melihat barang yang hendak dia beli, baik ketika terjadi akad atau sebelum terjadi akad. Ya, di sana dilihat barangnya, dia periksa, ya kalau cocok dengan barangnya maka baru dia beli. Atau cara yang kedua, biwasfihi wasfan mundabitan yaqumu maqama ru'yatihi. Itu dengan cara si penjual itu menjelaskan kepada si pembeli barangnya dengan detail. Ya, dia jual HP misalnya. HP-nya nggak dilihat oleh si pembeli, tapi si penjual ini menjelaskan spesifikasi barang itu dengan detail. Itu nggak masalah seperti itu.
Ya tidak masalah. Dan ini yang terjadi pada jual beli salam. Jual beli salam itu orang bayar full, bayar cash, bisa beli HP, dia bayar cash sesuai harganya 3 juta misalnya, dia bayar 3 juta. Orang ini belum punya barangnya, tapi dia jelaskan spesifikasi barang itu dengan detail. Ya, baru nanti ketika barangnya datang, baru diberikan kepada pembeli. Itu tidak mengapa. Itu namanya jual beli salam. Ya, wallahu taala alam. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, syarat sah jual beli yang ketujuh adalah an yakuna thamanu sil'ah ma'luman waqtal aqdi. Jadi hendaknya harga barang itu harus jelas ketika akad dilakukan. Fala yasihhu an yaqula bi'tuka sayyarah ala an tuhaddida si'raha fima ba'du. Maka tidak sah jual beli ketika seseorang mengatakan saya jual mobil ini kepadamu, harganya nanti saja. Ya, yang penting kau miliki dulu barang ini, masalah harga ken aja. Itu nggak sah jual belinya. Ya, karena harganya nggak jelas. Barangnya sudah jelas, tapi harganya nggak jelas. Ya, dalam syariat itu, dalam fikih muamalah semua itu harus jelas, baik barangnya ataupun harganya. Karena kan sebagian kita begitu, pembeli bilang berapa harganya Pak? Mudah aja itu, ken aja, pakai aja dulu. Itu nggak sah transaksi jual belinya, karena harganya nggak jelas. Ya, harganya tidak jelas begitu. Sehingga bisa jadi nanti ketika si penjual ini ngasih tahu barang, sekalinya pembeli tidak setuju, padahal barang sudah dia pakai. Sehingga terjadilah perselisihan, terjadi kebencian dan seterusnya. Itu yang tidak diinginkan oleh syariat kita. Jadi dalam transaksi jual beli, baik barang ataupun harga harus sama-sama jelas ketika kita melakukan akad transaksi. Ya, supaya nanti di kemudian hari nggak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Dikecualikan dalam jual beli lelang. Nah, kalau dalam jual beli lelang itu nggak mengapa. Ya, seorang melelang mobilnya. Ini mobil saya lelang, harganya kan nggak jelas. Ya, tapi itu pengecualian disebut para ulama. Karena orang-orang yang datang ke sana itu pun dia tahu ya bahwasanya barang tersebut akan dibeli oleh orang yang berani membelinya dengan harga tertinggi. Ya. Maka dalam jual beli lelang ketidakjelasan harga itu tidak mengapa, itu termasuk hal yang dimaafkan begitu. Wallahu taala alam. Nah, jadi para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya itulah dia 7 syarat sah jual beli yang harus terpenuhi supaya barang atau transaksi kita itu hukumnya halal, perpindahan barang, perpindahan duit itu hukumnya halal, sehingga hasil jual beli kita itu menjadi hasil yang halalan thayyibah. Nah, sekarang kita masuk pada qabdul mabi'. Itu serah terima barang. Kata beliau, arafna fima sabaqa anna al-bay' yufidu intiqala mulkiyatil mabi' min al-bai' ila al-mushtari wal milkiyah tantaqilu bi mujarradil bai' walau lam yahsul taqabud bainal 'aqidain. Jadi dalam transaksi jual beli, kalau kepemilikan itu bisa berpindah hanya dengan melakukan transaksi, walaupun belum melakukan serah terima. Misalnya, ya kata beliau di sini, seorang pembeli mengatakan bi'tuka sayyarati bi 10,000 riyal.
saya jual kepadamu mobil saya dengan harga ya 100 juta misalnya. Faqala al-mushtari qabiltu. Si pembeli bilang, saya terima. Nah, sudah terjadi akad. Barangnya sudah jelas. Tapi mobilnya itu belum diserahkan oleh si penjual. Dan si pembeli sudah melihat barangnya. Jadi mereka baru melakukan transaksi, belum melakukan serah terima. Maka di sini kepemilikan itu sudah pindah dari penjual kepada pembeli dengan melakukan transaksi tersebut. Namun selama belum dilakukan serah terima barang, walaupun barang itu sudah menjadi milik pembeli, pembeli itu belum boleh untuk menjualnya kembali sampai dia melakukan serah terima barang tersebut, walaupun barang tersebut sudah menjadi miliknya. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, banyak orang terjadi dalam kesalahan ini. Dan ini beberapa kali juga sudah kita sampaikan. Dia betul sudah beli barangnya, tapi dia belum melakukan qabd, belum melakukan serah terima. Mungkin dia sudah bayar, sudah deal, tapi barangnya belum dia terima. Nah, sebelum dia menerima barang tersebut, dalam syariat Islam, dalam fikih jual beli muamalah Islam, dia belum ada hak untuk menjual barang tersebut kembali. Ya, khususnya ini bagi para orang-orang yang melakukan bisnis-bisnis yang seperti itu. Ya, kadang-kadang sebagian kayak gitu, baru melakukan transaksi, belum diambil barangnya, belum serah terima, sudah dijual. Itu gak boleh. Ya, itu masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laysa indak. Ya, jangan engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu. Jadi apa yang dimaksud dengan al-qabd? Kata beliau di sini, fal qabdu idzan bima'na tamkinul mushtari min at-tasarruf fi sil'ah wa takhliyah bainahu wa bainaha. Wa amrun zaidun an mujarradi tamalluk. Jadi qabd itu adalah serah terima barang, sehingga menjadikan barang itu menjadi milik pembeli dan kemudian dia boleh untuk menjualnya kembali. Ya. Jadi ada yang lebih kalau sudah melakukan qabd itu. Tapi kalau hanya sekedar transaksi, itu masih menjadikan dia memiliki barang, belum boleh dijual. Tapi kalau sudah diqabd, sudah diserah terima barang itu, baru boleh dia jual kembali. Sebagaimana dalil dalam sebuah hadis kisah Hakim bin Hizam. Beliau mengatakan, ya'ti rajulu yuridu minnil bai' laisa indi afa abta'u lahu minas suq. Kata Hakim bin Hizam bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya ada seseorang datang kepadaku, dia ingin membeli barang, sedangkan barang itu aku tidak miliki. Nah, boleh tidak, kata Hakim, aku melakukan transaksi dengan orang tersebut, lantas kemudian nanti barangnya aku belikan ke pasar setelah melakukan transaksi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu. Ya. Jangan engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu sampai engkau melakukan qabd. Itu melakukan serah terima barang tersebut, baru engkau boleh untuk menjualnya kembali. Ya, nah inilah dia aturan dalam syariat kita yang wajib untuk kita laksanakan, khususnya kita yang terjun dalam dunia bisnis ini, supaya hasil ya bisnis kita, hasil dari transaksi-transaksi kita itu hukumnya halal dan manfaatnya juga halal begitu.
Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya mungkin itu yang ulun bisa sampaikan pada kesempatan ini. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk pada pembahasan tentang al-khiyar. Ya, tentang al-khiyar. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.